Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah memberikan ampunan kepada hambanya yang bertaubat dengan ikhlas. Namun, terdapat beberapa dosa yang dianggap sangat berat dan sulit diampuni tanpa adanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memiliki otoritas penuh untuk mengampuni siapapun yang bertaubat dengan tulus dan sungguh-sungguh. Berikut adalah beberapa dosa yang dianggap berat dan sulit diampuni dalam Islam. 1. Syirik. Syirik adalah dosa yang paling berat dalam Islam, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang dalam ibadah atau keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. 2. Membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kasus pembunuhan, pembalasan dendam, atau bunuh diri, dianggap sebagai dosa yang sangat berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya, melainkan dengan alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh dengan tidak benar, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah mereka melampaui batas dalam membunuh atau balas dendam. Sesungguhnya pembalasan dendam itu, telah mendapat pertolongan. 3. Menganiaya anak yatim, melakukan kezaliman, penganiayaan, atau penindasan terhadap anak yatim merupakan dosa yang sangat serius. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10 yang artinya, dan orang-orang yang menganiaya anak yatim, maka sesungguhnya mereka itu tidak lain memakan api neraka dalam perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. 4. Memakan harta riba. Riba adalah sistem keuangan yang melibatkan bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari transaksi pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 5. Melakukan perbuatan zina. Zina adalah tindakan persetubuhan di luar ikatan pernikahan, atau melakukan perbuatan terlarang yang berkaitan dengan kehidupan seksual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. 6. Meninggalkan sholat secara sengaja. Sholat adalah kewajiban utama dalam Islam dan meninggalkannya secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan dianggap sebagai dosa yang besar. Rasulullah bersabda, perjanjian yang ada antara kita dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. 7. Mengejek, mencela, atau memfitnah orang soleh. Mencela, memfitnah, atau mengejek orang saleh dan mencemarkan nama baik mereka merupakan tindakan yang sangat tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 58 yang artinya, dan orang-orang yang mencela laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, tanpa mereka berbuat apa-apa yang layak dicela, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang terang. Penting untuk diingat bahwa meskipun dosa-dosa ini dianggap berat dan sulit diampuni, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap Maha Pengampun dan memberikan kesempatan untuk bertaubat.
Jika seseorang dengan sungguh-sungguh bertaubat, memohon ampunan Allah, dan meninggalkan dosa-dosa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Taubat yang sungguh-sungguh, memohon ampunan dengan tulus, dan berusaha untuk memperbaiki diri adalah kunci untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.